Halo kaum intelektual sekalian, guys, Menhan Israel melarang penggunaan toa masjid atau melarang azan. Wow, gila, luar binasa. Bayangkan Menhan atau Menteri Pertahanan Israel melarang untuk menegakkan azan. Wow, gila. Luar biasa. Ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya secara tidak langsung ajakan untuk perang, ya, perang antara umat Yahudi dengan umat Muslim. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya untuk kedamaian gitu. Jadi macam-macam. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Menhan Israel menegakkan peraturan larangan azan di masjid? Apa alasannya? Apakah karena dia anti dengan perbedaan? Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat bombastis menurut saya pribadi. Yang pertama itu ya, apakah di semua Israel itu dilarang menggunakan azan? Sementara menurut data, seperti yang kita tahu bersama bahwa ternyata di Israel itu lebih banyak umat Muslim daripada umat Kristen. Dulu saya berpikir di Israel itu ada banyak umat Kristen, tapi lebih banyak umat Muslim ternyata. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa umat Yahudi itu benci dengan Islam, itu salah total. Buktinya, selama ini umat Muslim aman dan damai melakukan ritual ibadah di Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di semua daerah Israel dilarang menggunakan azan di masjid? Apakah hanya di Al-Aqsa? Apakah hanya di tepi barat? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya ajakan untuk perang gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya menyulut perpecahan gitu ya antara umat Muslim dan umat Yahudi gitu. Jadi ada berbagai spekulasi di media sosial ya. Dan di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya bahas ini dari sudut pandang netral. Saya bukan pendukung Yahudi, saya bukan pendukung orang Kristen, saya tidak pendukung umat Muslim dan sebagainya. Saya benar-benar netral ya. Saya ngambil dari sudut pandang yang paling jujur. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Menhan Israel ini melarang azan itu adalah alasannya itu karena alasan keamanan dan kenyamanan. Jadi guys, yang dilarang itu tidak di semua Israel, ya garis bawah ya, tidak di semua Israel, tapi di daerah-daerah tertentu, tergantung sudut pandangnya, tergantung level dalam kedewasaan kita dalam beragama. Orang yang dewasa dalam beragama biasanya mengatakan, oh ini biasa aja, nggak jadi masalah gitu ya. Ada yang mengatakan ya, ya kalau kita azan itu ya di dalam ruangan aja, speakernya jangan sampai keluar gitu ya, jangan menggunakan toa dan lain sebagainya. Di dalam aja nggak jadi masalah. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Kalau dewasa dalam beragama, ada yang mengatakan ya zaman dulu kan zaman Nabi belum ada toa ya, ya sah-sah aja, biasa aja gitu ya. Kalau kita menegakkan azan itu atau menegakkan azan itu menggunakan suara biasa tanpa menggunakan suara toa ya sama seperti zaman Nabi, nggak jadi masalah. Itu dari sudut pandang pemikiran yang dewasa ya. Kemudian ada yang masih newbie gitu ya, masih baru paham agama ya, biasanya menganggap bahwa ini serangan secara personal gitu ya, secara pribadi gitu ya. Ya, ada yang menganggap bahwa ini perang agama gitu ya. Ini menyulut perpecahan dan sebagainya. Jadi macam-macam ya dari berbagai sudut pandang. Nah, apakah Menhan daripada Israel ini salah? Dari sudut pandang pembencinya, ya ini salah gitu ya. Kalau dari awal kita sudah benci Israel ya, dari awal kita sudah benci Amerika, ya apapun yang dilakukan oleh Menhan Israel ini ya nggak ada benarnya itu, yang kagak ada benarnya gitu ya. Salah semua, tergantung sudut pandang kita gitu ya, tergantung kata kita gitu ya. Seperti kacamata saya nih, kacamata saya itu warna hitam. Saya melihat dunia itu hitam gitu ya. Kalau saya pakai kacamata warna merah ya saya melihat dunia ini merah gitu ya. Jadi tergantung sudut pandang, pola pikir, kacamata. Pola pikir itu sama seperti kacamata gitu ya. Apakah kita melihat dari sudut pandang
kenyamanan dan keamanan. Dari sudut pandang keamanan ya bisa dikatakan yang dikatakan oleh Menhan Israel ini sah-sah aja ya. Tapi kalau dari sudut pandang kebencian misalnya, yang melihat dari sudut pandang kacamata kuda gitu ya, ini menyulut perang, oh ini nggak bagus gitu ya. Tapi disclaimer oleh nggak di semua Israel itu dilarang untuk ajan, enggak, di daerah-daerah tertentu ya. Kemudian dibatasi juga gitu ya. Nggak seperti di Konoha. Di Konoha itu ya kalau saya perhatikan kita ada aturan sebenarnya, ada aturan desibel, tapi kita tidak mematuhi itu karena apa? Ya ada banyak faktor ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kan kita meneriakkan azan itu kan bukan untuk hanya Tuhan juga gitu ya, tapi untuk manusia karena kita mengajak orang ibadah dan sebagainya. Tapi kan kalau dari sudut pandang yang paling rasional bisa dikatakan bahwa ya zaman sekarang kan sudah ada alarm gitu, sudah ada HP gitu, ngapain harus ingetin lagi gitu ya. Ya sehingga ya agama itu bisa aja bikin kita tidak berkesadaran ya kan. Jadi macam-macam ya. Dari sudut pandang yang paling dewasa mengatakan bahwa ya nggak apa-apa ya, nggak usah dipanggil juga ya melakukan ritual ibadah, nggak jadi masalah gitu. Tapi ya ini semua kan keyakinan ya. Agama itu kan keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Definisi keyakinan itu adalah kita menganggap suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung atau secara ilmiah. Ya. Kemudian selain itu ya ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Menhan AS ini adalah bukan Menhan AS ya, Menhan Israel ini sebenarnya anti dalam perbedaan. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Sebenarnya dia ini memancing-mancing kemarahan umat Muslim ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan oh enggak juga kok ya. Dia dewasa dalam beragama gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi macam-macam ya. Kemudian kalau dari sudut pandang yang paling rasional misalnya, apakah aturan ini masuk akal atau tidak? Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Masjid Al-Aqsa itu kan sebenarnya dari dulu sering terjadi konflik di daerah situ ya. Dari dulu ya, konflik terus ya. Nah, dengan adanya peraturan seperti ini, apakah ini memperparah konflik yang ada di sana? Ada yang mengatakan, ya bisa aja gitu. Ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan konflik gitu ya. Jadi macam-macam ya. Kemudian selain itu ternyata kebanyakan orang-orang Palestina dan orang-orang Timur Tengah itu menganggap bahwa perang antara Israel versus Gaza ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan agama. Cuman permasalahannya ya konflik mereka ini dihubung-hubungkan dengan agama gitu ya. Kenapa mereka selalu bawa-bawa agama? Dan ini sering saya bahas ya. Karena orang Timur Tengah itu kan sangat-sangat ini ya, tidak bisa membedakan mana budaya, mana agama gitu ya. Sama seperti agama di Nusantara, agama-agama lokal Nusantara itu kan kita tidak bisa membedakan mana budaya Sunda dengan mana budaya Sunda Witan. Ya, mana agama Parmalim dengan budaya orang Batak gitu ya. Kaharingan dengan budaya orang Kalimantan. Kita kan nggak bisa membedakan ya satu kesatuan gitu. Saya nggak pasti nggak orang Timur Tengah itu ya kalau perang ya kalau konflik biasanya mereka ya tanpa mereka sadari mereka bawa agama. Padahal dalam pikiran mereka itu nggak ada hubungan dengan agama gitu. Cuman karena kita terlalu simbolis ya, kita melihat orang Timur Tengah itu ribut menggunakan agama, menggunakan dalil dan sebagainya, kita ikut-ikutan gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu pendukung Israel maupun pendukung Gaza atau pendukung Iran itu terpecah ya, berbagai pecah-pecahan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa yang salah itu Israel, ada yang mengatakan yang salah itu Palestina, sebagainya. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya nggak boleh dibawa-bawa ke ranah agama gitu ya. Akan lebih runyam, akan lebih susah kalau masalah ini dikait-kaitkan dengan agama. Nah, saya mau bertanya sama yang nonton video ini, dan ini pertanyaan saya dari dulu gitu ya. Kalau Palestina itu mayoritas beragama Konghucu, kemudian Israel itu beragama Buddha, apakah kita akan sefanatik ini terhadap Palestina? Saya cuma bertanya ya, apakah kita sepeduli itu? Apakah kita sepeduli ini dengan Israel kalau Israel itu beragama Buddha? Kalau mereka perang, apakah kita peduli? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi semua ini karena pengaruh daripada agama. Ya suka nggak suka, kita harus menyadari bahwa perang yang ada di Timur Tengah ini ya karena kita diseret oleh apa? Oleh agama. Sama halnya yang terjadi di
Palestina ini. Ketika saya bikin judul YouTube atau thumbnail yang mengatakan bahwa dilarang azan di Israel gitu, atau Menhan Israel melarang azan, maka akan banyak orang yang marah gitu ya, ada orang yang seneng juga gitu, jadi macam-macam gitu ya. Ini yang perlu kita hindari ya. Dulu waktu saya bocil ya, ini sering saya ceritakan di channel saya ya. Dulu waktu saya bocil itu, dulu banget ya, saya tuh fanatik banget dalam beragama. Ya, ketika ada yang kritik agama saya itu biasanya marah-marah gitu ya. Ketika ada sedikit saja gitu ya, misalnya ya, disuruh introspeksi diri misalnya gitu ya, maka saya akan marah-marah biasanya ya. Kemudian ketika ada yang muji-muji agama saya, saya itu seneng banget gitu, seperti di awang-awang gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kita tuh diperalat oleh oknum-oknum tertentu gitu ya. Kenapa orang-orang bule itu sepertinya gitu memuji-muji agama kita gitu. Padahal orang bule itu nggak perlu dengan agama biasanya, orang-orang Eropa gitu. Kenapa? Mereka itu sebenarnya untuk nyari apa? Simpati gitu ya, attention gitu. Jadi kita itu diperalat sebenarnya. Ya sama waktu saya kecil dulu ya, saya tuh fanatik banget. Ya biasanya orang yang fanatik dalam beragama itu mudah diperalat guys. Level terendah dalam beragama itu ya fanatik. Ya. Level tertinggi dalam beragama itu ya humanisme sekuler gitu. Apa sih humanisme sekuler? Humanisme sekuler itu ya mereka tidak melihat agama lagi gitu ya. Mereka sudah fokus pada kemanusiaan gitu. Mereka membantu yang beda agama gitu tanpa melihat yang namanya kemanusiaan. Ya, tapi orang-orang seperti ini jarang banget di Konoha. Ya, seperti Gus Dur misalnya, KDM, ya, Mother Teresa, ya, kemudian pokoknya orang-orang seperti ini jarang banget ya, yang sudah levelnya itu spiritualis gitu ya. Ya palingan ajaran budi pekerti lah gitu ya, ajaran budi pekerti yang ada di Nusantara ya. Jadi guys ya, mohon maaf bagi yang tervideo ya. Jadi jangan berpikir bahwa Israel itu benci dengan agama Anda gitu ya. Kalau Israel itu benci dengan umat Muslim, maka umat Muslim tidak akan ada di Israel. Nggak akan ada. Tapi pada faktanya ada jutaan kan. Makanya masalah ini gak ada hubungan dengan agama. Kita itu sebenarnya sudah berhasil diprovokasi gitu ya. Kenapa warga Konoha itu benci banget dengan Israel gitu? Ya, kalau saya perhatikan ya, menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, ini ada semacam uh, desain gitu ya. Ini sebenarnya disetting gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu simpati dengan warga Palestina. Padahal yang membantu warga Palestina itu bukan cuma Indonesia. Bantuan Amerika itu menurut data ya, ini data dari PBB ya. Kalau mau bantah pakai data. Menurut data dari PBB sekitar 71 triliun per tahun. Itu cukup kok bagi orang Palestina. Bagaimana dengan kita? Kita itu kan sedikit donasi gitu ya. Apakah donasi kita nyampe ke Palestina? Ini yang jadi pertanyaan. Karena gini guys ya, kalau Palestina itu dapat donasi dari Konoha, maka bisa dipastikan orang Palestina itu sudah kaya raya, sudah punya Ferrari gitu. Tapi pada faktanya kan nggak ada kan. Jadi sepertinya dugaan saya kebencian terhadap Israel itu sengaja disetting gitu ya, sengaja ditubuhkan gitu ya, semacam komoditi supaya apa? Ya supaya kita itu lebih fokus untuk membenci Israel dan kita bersimpati untuk memberikan donasi terhadap Gaza gitu ya. Jangan ditiru guys ya, saya tidak mengatakan ini kebenarannya, tapi kita tuh mudah banget digiring gitu ya. Kenapa kita mudah banget digiring gitu? Apa alasannya? Mohon maaf ya, mohon maaf bagi yang tervideo, mohon maaf sebesar-besarnya. Salah satu negara yang paling mudah terpapar hoax dan paling mudah ditipu itu adalah Konoha. Itu menurut data. Saya tidak asal bangau ya, cek data. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita malas berlogika, kita malas berpikir apakah ini sebenarnya nyata atau tidak, apakah ini sebenarnya masuk akal atau tidak. Kita tidak pernah memikirkan sejauh itu. Sehingga kita mudah digiring gitu ya, mudah diseret gitu ya, mudah dibawa ke arah-arah yang tidak kita inginkan gitu. Ya, kita membenci Israel itu menurut dugaan saya itu karena apa? Karena pengaruh donasi duit gitu ya, lagi-lagi bisnis gitu ya, supaya kita bersimpati dengan Palestina ya, supaya kita benci dengan Israel. Padahal kebaikan Israel ada kok ya, memberikan air bersih ya, listrik dan lain sebagainya. Nggak selamanya suatu negara itu jahat, nggak selamanya baik juga gitu. Artinya
Di suatu negara itu ada yang baik, ada yang jahat. Apakah di Israel itu semuanya suci? Enggak juga. Apakah di Israel itu ada orang jahat? Yes, pasti ada orang jahat. Bagaimana dengan di Konoha? Di Konoha juga seperti itu ya. Apakah di Konoha itu semuanya orang suci? Enggak. Apakah semuanya jahat? Enggak. Sama di Amerika juga seperti itu ya. Di negara manapun seperti itu ya. Setiap suku, setiap bangsa seperti itu. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh yang salah itu Israel ya. Oh yang salah itu orang lain ya. Oh ini karena iluminasi elit global gitu ya. Jangan seperti itu ya. Jangan terbiasa menyalahkan pihak ketiga. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak video ini. Anda yang memutuskan. Wah, gila. Luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.